Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Insyaallah Allah angkat penyakit dari badan amin, kita, ya Allah, amin. Zahir maupun batin, Amin, dan amin. insyaallah Allah panjangkan usia kita Amin. taat beribadat kepada Allah, dan insyaallah diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, ya Rabb. Ya Rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang penuh dengan kenikmatan ini, pada malam hari yang penuh dengan rahmat ini, kita kembali dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu wadah, yang mana wadah ini dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Kita kembali digerakkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu wadah, yang mana wadah ini membuat hati Nabi Muhammad bergembira, yang mana wadah ini insyaallah menyelamatkan kita daripada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah, dan insyaallah di wadah ini kita mendapatkan daripada rasa mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di penghujung akhir tahun. Di penghujung akhir tahun ini banyak daripada saudara-saudara kita yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berkumpul berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyimpang daripada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpa sadari mereka keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, sebab karena memperingati tahun baru Masehi ini merupakan daripada ajaran kaum Yahudi dan juga ajaran kaum Nasrani. Nah, untuk kita yang merayakan atau yang mengikuti daripada tahun baru Masehi tersebut, kita pun dikategorikan orang yang termasuk daripada kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi Muhammad beliau bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa, kata Nabi Muhammad, menyerupai satu kaum, menyerupai satu kaum, satu kaum loh, bukan kaum-kaum. Kalau satu kaum berarti cuma kalau kaum-kaum berarti banyak.
Tuh Nabi Muhammad mengatakan satu kaum baik kita serupai, kata Nabi Muhammad, kita termasuk dikategorikan daripada kaum tersebut. Kalau seandainya di malam tahun baru nanti kita bukan satu kaum lagi yang kita serupai. Bahkan banyak kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Nasrani kita ikuti daripada ajaran-ajaran mereka, sehingga tanpa kita sadari ini menyimpang daripada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu kami pernah mondok, pernah belajar ilmu nahu bersama Habib Saleh Al-Aqfas. Di situ beliau pernah membacakan dalam kitab Al-Kawakib. Di situ ada cerita bahwasanya ada sikok pengikutnya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Tuh, pengikutnya Fir'aun. Allah selamatkan sikok cuman pengikut Fir'aun. Lantaran apa Allah selamatkan? Dia mati, kesalahannya dimaafkan sama Allah. Dia mati, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Lantaran apa? Lantaran dia pakai imamah, menyerupai imamahnya dengan Nabi Allah Harun. Lantaran dia pakai imamahnya menyerupai Nabi Allah Harun alaihissalam, Allah maafkan, Allah ampunkan daripada dosa-dosa satu tadi yang kelompoknya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini sungguh amat berbahaya, menyerupai satu kaum ini berbahaya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW itu ada dampak. Dampaknya apa? Dampak wong yang menyerupai satu kaum. Nabi Muhammad mengatakan dampak daripada wong yang menyerupai satu kaum, dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis, beliau mengatakan anal musyabbahata fil umuri dhahira turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wal a'mal. Walihada nuhina an musyabahatil kuffar. Bahkan di dalam dalam hadis dikatakan sesungguhnya penyerupaan dalam perkara-perkara yang bersifat dhahiriyah maupun lahiriyah. Kita menyerupai secara dhahiriyah, mungkin cara pakaiannya kita serupai. Dhahiriyah, batiniyahnya mungkin cara-cara ibadahnya kita serupai. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu kaget kata Nabi Allah, bisa membuahkan daripada penyesuaian dan penyerupaan dalam hal akhlak dan perbuatan. Jadi bisa merusak akhlaknya kita. Kalau gara-gara kita melo idio berpakaian, akhlaknya kita bakal menjadi bejat. Akhlaknya bakal menjadi bejat. Perbuatannya akan menjadi perbuatan yang jelek. Kalau menyerupai satu kaum yang tidak benar tadi itu. Nah sebaliknya kalau seandainya kita menyerupai satu kaum yang baik, tadi kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlaknya akhlak yang baik. Misalkan kita nih, ente pakai gamis, pakai peci putih, kira-kira ada tak mungkin perilaku yang dalam diri ente bakal keluar yang jelek? Contoh nih, pakai gamis, lalu kemudian berjalan ada cewek negor cewek, kira-kira malu tak tuh? Malu kan begitu. Kadang-kadang sebaliknya, kita sudah pakai baju gamis, cewek malah godain kita, begitu tak? Ana dulu pernah dapat ada kawan suhib gitu, Habib Muhammad bin Sahab, Usman Ade, sudah meninggal almarhum. Waktu beliau balik dari Hadramut, ini di Bandung, tahu lah dewe ini Bandung tahu Bandung dah ini? Oh, usah dengar Bandung apalagi waktu sudah lama di sana, tahu kan? Ini kita punya kawan Nabi Muhammad baru balik dari Hadramut, memang beliau itu wajahnya tampan. Saya maaf, mana ada ini gayanya belaga.
Dia pakai gamis, pakai serban, pakai imamah. Lewat di Bandung, itu di tempatnya Ustaz Lala. Tempat Ustaz Lala dulu di belum di Sompo ini. Babakan Tarogong. Ada cewek ditegur sama cewek dia. Halo. Pakaian gamis tuh. Tuh gila lah ngaju itu tuh. Lebih gila lagi kalau seandainya kita berpakaian gamis, pakai peci, negor cewek, itu lebih gila lagi tuh. Kalau seandainya wong yang berpakaian yang tidak benar, mungkin pakaian yang tidak benar, mereka mungkin mengeluarkan sifat yang tidak benar, ya wajar-wajar baik. Kan begitu. Tapi kalau seandainya ada budak majelis nih, pakai gamis, setiap malam Rabu main hadro. Tiba-tiba balik dari majelis ada cewek, halo cewek, gila dah budak itu. Gila dah budak itu. Anak bukan nyinggung ente, nganjuk contoh, ente tidak. Maka jangan aja tidak ente. Kalau seandainya mereka mungkin di malam tahun baru ini, di malam tahun baru ada yang mabok. Mereka mabok dengan kejahilan mereka. Mereka mabok dengan kejahilan mereka. Mereka berjudi dengan kejahilan mereka. Mereka berbuat maksiat, berzina dengan kejahilan mereka. Tapi kalau seandainya ada budak majelis yang dia mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad, setiap malam Rabu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malam tahun baru ada di Pucuk Ampera. Lucu tak kira-kira? Nah, kalau mereka mungkin yang berzina dengan tanpa ilmu, mereka tidak tahu. Tapi berdosa, tetap berdosa. Mereka minum khamar, ya mereka dengan kejahilan mereka. Wajah-wajah wong duduk majelis tak benar. Tidak pernah duduk majelis, tidak pernah sholat. Jangankan zikir, sholat tidak benar. Mereka berbuat maksiat lagi di tahun baru. Ya mereka kelompoknya daripada Dajjal ini belum keluar ya. Dajjal belum keluar, tapi perangkap-perangkap Dajjal sudah mulai keluar. Perangkap-perangkap Dajjal sudah mulai keluar. Di antaranya kaget tuh. Malam tahun baru kaget itu banyak perangkapnya Dajjal. Makanya hati-hati jangan sampai masuk gitu. Kita jangan sampai ente ingat nasihat ini, kalau mereka yang berzina, mereka tidak pernah mereka duduk di majelis taklim. Mereka tidak pernah duduk di majelis taklim. Mereka mungkin yang dengan perempuan dengan lelaki yang tanpa muhrim, ingat mereka tidak pernah duduk di majelis taklim. Mereka yang berzina, mereka yang tidak pernah duduk di majelis taklim. Mereka yang minum khamar, mereka tidak pernah duduk di majelis taklim. Tapi kalau ada budak majelis, di malam tahun baru mereka berbuat maksiat, zina, minum khamar, ini bobrok akhlaknya, percuma. Jadi amalia kita hilang galau. Makanya hati-hati tuh. Makanya kata Nabi Muhammad, dalam hadis dia mengatakan kalau kita menyerupai satu kaum, itu kaget keluar dari sifat-sifat kita, membuahkan daripada sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad menghimbau sama kita dilarang untuk kita menyerupai orang-orang kafir. Dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di malam tahun baru kaget? Mungkin inti yang belum zuat ini nih. Yang belum zuat nih kesian nih. Yang belum zuat kesian nih. Kebingungan nak kemana? Ya alhamdulillah ulama kita di Palembang ini kaget insya Allah malam tahun baru kaget kita zikir bersama di Benteng Kuto Besar. Bakal ngadokan di Benteng Kuto Besar. Sudah ada sudah mengajukan. Kita sudah ngajukan Wali Kota Pak Harnojoyo sudah nerimo, Nah mudah-mudahan insya Allah Polrestanya galo-galonya insya Allah mensupport.
Dengar kabar tadi udah masuk laporannya, udah masuk surat izin udah masuk jadi jangan takut. Kalau seandainya kita kayak kebingungan nak kemana, ente peloi ulama-ulama kita. Insya Allah kagak malam tahun baru kagak kita zikir hadir. Mungkin siapa tuh? Yamin nak hadir mungkin. Siapa? Putra nak hadir, foto lihat tuh di benteng kota jangan bujuk ampega. Jangan nyasar. Boleh keluar tapi jangan nyasar. Tujuannya apa? Tujuannya nak ngimbangi. Ini tujuannya supaya ngimbangi. Kita kalau seandainya di Palembang ini malam ini bayangkan sekarang ini kan kita bayangkan balak musibah itu luar biasa. Balak musibah itu di mana-mana sudah Nah kalau seandainya di Palembang ini malam itu wong berbuat maksiat jalo, kacau Palembang nih. Baca-baca sampai kan. Mengintip tak tahu dari mana kalau wong metu keluar kalau dari lubang-lubang semut tuh. Muncul kalau. Nah itu. Makanya kita ngimbangi. Kita ngimbangi kakek malam itu di benteng Kota Besar. Kakek bersama para ulama kita zikir akbar dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ente tidak galak, cuman diam di rumah tidak salah mentu. Sebab al bala bala itu bala musibah itu sifatnya umum. Ente mungkin tak ada melok kan tak ada melok nih salah ngerayu kan. Allah turun bala ente di situ terkena juga ente. Jadi lama-lama mendap di rumah menak mentulah kaget di bersama ulama di benteng kota besar. Nah, jadi ini para ulama kita, para aslaf kita memang beliau melarang untuk kita mengikuti daripada perayaan-perayaan di malam tahun baru. Itu kan simbol-simbol wong kafir kalau trompet. Ente niup trompet tuh nunggu jam 12 pret. Coba kira-kira kalau seandainya mungkin malaikat Israfil niup juga. Kacau dah kira-kira. Habis bebarengan dah. Dia ni wong niup kalau malaikat Israfil melok niup juga ya. Habis kita makanya matinya tuh itu bisa mati suul khatimah tuh. Jadi wong yang merayakan malam tahun baru itu mencari mati suul khatimah. Tuh mencari mati suul khatimah. Jangan kita mungkin menyerupai, mengikuti, mensupport jangan. Jadi apa? Lebih baik kita mendap di rumah. Kalau mungkin nak zikir juga melok di benteng kota besar. Nah ini jadi makanya adalah abang betul-betul alarm karena apa? Karena simbol-simbol itu Yahudi kafir, percon. Simbol apa tuh percon tuh? Terus trompetnya simbol apa? Pakai segala macamnya, terus banyak nanda malam itu buang yang berbuat dosa makanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan kita doakan nih. Kita doakan mudah-mudahan wong yang di Palembang ini sadar. Amin. Mereka insaf bahwasanya perbuatan kaget di malam tahun baru itu menjadikan mendapatkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu kita berpegang teguh daripada ajaran-ajaran ulama-ulama kita, ajaran para habaib kita yang betul-betul mereka membawa kita ke jalurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir di sini, yang duduk di sini khususnya insyaallah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan sahibul bait akhina Hari Amriansa beserta keluarga, mudah-mudahan mereka semua
mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari bala musibah. Allah sehatkan daripada anggota-anggota keluarganya jika ada yang sakit. Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita pun yang hadir di sini insya Allah setiap langkah-langkah kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah yang rezekinya sempit insya Allah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamu